Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pembelajar. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya berada di Hotel Merlin Pax, daerah Senen, Jakarta Pusat. Pagi ini saya menyampaikan informasi berkenaan dengan kegiatan apresiasi bagi para penilik dan pamong belajar di dalam melaksanakan tugasnya di masa pandemi. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tahun 2020 ini kita dilanda oleh penyakit pandemi, yaitu COVID-19, di mana seluruh dunia termasuk di Indonesia juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan, juga termasuk bidang pendidikan. Salah satu pilar pendidikan nasional adalah pendidikan non formal, pendidikan masyarakat. Selain pendidikan informal, pendidikan keluarga, lingkungan, dan pendidikan sekolah. Pada pendidikan non formal, pendidikan masyarakat, ada beberapa ketenagaan, baik pendidikan ketenagaan yang diangkat oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pada lingkungan pemerintah, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada namanya jabatan penilik dan pamong belajar, di mana tugas penilik adalah melakukan penilaian mutu dan evaluasi dampak program-program pendidikan non formal, dan pamong belajar adalah pegawai negeri yang berada di satuan pendidikan non formal, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, yang berada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Pamong belajar itu tugasnya yang utama dalam melakukan pembelajaran, pengkajian, pengembangan model, dan pengembangan profesi. Saudara-saudara, di tahun 2000 sebelumnya itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar Menengah, sekarang dirubah ya. Saudara-saudara, dulunya adalah Direktorat Pendidikan Dasar Menengah, kemudian ada Direktorat Guru Tenaga Pendidikan, Direktorat Jenderal Guru Pendidikan, sekarang ada sedikit perubahan sehingga yang menangani tugas-tugas penilik pamong belajar pembinaannya adalah di bawah Direktorat GTK PAUD ya. Saudara-saudara, pada tahun ini Direktorat GTK PAUD melaksanakan apresiasi kepada para penilik dan pamong yang di dalam tugasnya melakukan inovasi-inovasi dan menekankan inspirasi yang patut dicontoh, diteladani bagi para penilik dan pamong belajar lainnya. Di Hotel Merlin ini kebetulan saya dipercaya sebagai juri bersama dengan 20 orang lainnya, 19 orang lainnya, jadi semuanya ada 20, melakukan penilaian. Dan ini melakukan penilaian tahap kedua, di mana penilaian tahap pertama itu melakukan penilaian terhadap naskah tertulis yang dilakukan secara online, dan kali ini adalah penilaian secara langsung, secara luring dengan menggunakan protokol kesehatan. Saudara-saudara, dalam kegiatan lomba ataupun apresiasi ini, para penilik dan pamong diminta menuliskan pengalamannya, best practice-nya terhadap kegiatan apa yang dilakukan selama masa pandemi ini, yang dinilai karya-karyanya itu memberikan inspirasi dan juga karya-karyanya yang inovasi. Artinya inspirasi apa, inovasi apa yang dilakukan oleh para penilik dan pamong di masa pandemi ini, sehingga kegiatan pembelajaran pendidikan non formal berjalan secara efektif, secara normal, secara baik, dan dapat menghasilkan dampak pembelajaran yang baik pula. Saudara-saudara, ada beberapa hasil penilaian kami lakukan, dan alhamdulillah tadi malam sudah selesai dilakukan seluruh penilaian, dan hasilnya akan kita tunggu saudara-saudara nanti malam yang akan diberikan penghargaan oleh Bapak Dirjen. Ada beberapa kriteria di dalam melakukan penilaian karya-karya inspiratif dan inovatif itu bagi para penilik dan pamong. Walaupun kegiatan ini dilakukan dengan dengan persiapan yang kurang memadai ya, tetapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik. Beberapa kriteria dalam penilaian itu diantaranya satu adalah berkenaan dengan
inspirasi apa, inovasi apa yang dilakukan oleh para penilik dan pamong di dalam masa pandemi. Kedua adalah adalah bagaimana proses dan langkah-langkahnya, prosedurnya di dalam melakukan inovasi tersebut. Ketiga adalah apa dampaknya, apa hasilnya daripada kegiatan inspirasi dan inovasi yang dilakukan oleh para pamong belajar. Dan terakhir adalah rekomendasi apa yang dapat diberikan dari hasil karya nyata ini. Saudara-saudara, dari keempat hal itu nampak bahwa para penilik dan pamong di masa pandemi ini banyak melakukan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang patut dihargai. Beberapa hal yang kami catat mengenai inovasi dan inspirasi yang dilakukan adalah ternyata bahwa para pamong dan pamong belajar tidak tinggal diam, ya. Tidak duduk termangu hanya menunggu dan menghindari COVID, tapi berupaya melakukan berbagai inovasi. Beberapa inovasi itu diantaranya pertama, mereka melakukan pemanfaatan teknologi informasi, karena bagaimanapun juga dengan pembelajaran yang harus dilakukan di rumah, BDR, belajar dari rumah, atau dilakukan belajar dengan daring, ya, sehingga mau tidak mau para penilik dan pamong harus kreatif memanfaatkan teknologi dan informasi. Itu diantaranya beberapa temuan tentang pemanfaatan teknologi informasi. Banyak menggunakan platform-platform pembelajaran yang mereka gunakan, sehingga pembelajaran itu tetap jalan. Tapi tidak jarang dan hampir mayoritas pembelajaran yang dilakukan penilik pamong ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan daring, ya. Mayoritas mereka melakukan blended learning, artinya percampuran antara daring dan luring. Jadi artinya, saudara-saudara, setelah saya amati dari seluruh peserta yang hadir di sini, tidak sepenuhnya memanfaatkan pembelajaran dalam pendidikan non formal itu dengan daring, karena kita ketahui bahwa sasaran pendidikan non formal itu adalah dengan lokasi geografi yang berjauhan, kemudian pada umumnya dari keluarga yang kurang mampu, kemudian berikutnya adalah jaringan internet juga di berbagai daerah itu menunjukkan ketidakstabilan, juga kondisi listrik, ya, yang di setiap daerah juga mengalami kesulitan, sehingga pembelajaran itu tidak bisa sepenuhnya menggunakan daring, ya, menggunakan teknologi informasi. Itu yang catatan yang kedua. Jadi pertama adalah memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin dan berbagai macam platform pembelajaran. Yang kedua, bahwa pembelajaran di pendidikan non formal di masa pandemi ini tidak sepenuhnya menggunakan daring, tapi lebih banyak menggunakan luring, sehingga para pamong belajar penilik bagaimana melakukan penilaian mutu setelah melakukan pembelajaran, ya, dengan memanfaatkan pembelajaran secara luring tapi menempatkan protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah saya amati dalam lomba karya nyata ini yang banyak yang mengungkapkan tentang bagaimana memanfaatkan jaringan-jaringan pembelajaran yang ada. Karena dengan masa pandemi yang sekarang, keterbatasan biaya, waktu, ya, dan sumber daya yang dimiliki oleh para penilik dan SKB, para peserta ada yang mengungkapkan bagaimana memanfaatkan jaringan pembelajaran yang sudah ada. Misalnya contoh menggunakan rumah belajar, kemudian ada sekolah pintar, ya, kemudian ada beberapa ruang guru dan sebagainya. Artinya bahwa para pamong dan penilik tidak sepenuhnya menggunakan media pembelajaran yang dibuat sendiri, tapi juga menempatkan daripada platform-platform pembelajaran yang ada. Tiga catatan ini menurut saya penting dikaji kembali para penilik dan pamong yang tidak menjadi peserta. Jadi ada tiga hal yang harus saudara-saudara nanti para penilik dan pamong yang dapat dikembangkan dari kegiatan ini. Pertama, ada yang mengembangkan platform pembelajaran tersendiri, aplikasi tersendiri. Yang kedua adalah mengoptimalkan pembelajaran luring.
dengan penempatan protokol kesehatan, karena tidak semua daerah wilayah di Indonesia ini memiliki jaringan internet yang memadai, yang stabil, juga keterbatasan faktor ekonomi, para peserta didik, sehingga tidak memungkinkan untuk beli kota, termasuk peralatannya, peralatan teknologinya, handphonenya, maupun komputernya, karena masih banyak temukan peserta didik, khususnya untuk PAUD, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, para orang tua, para siswa tidak sepenuhnya memiliki Android, yang berbasis Android, maupun juga jaringan internet serta jaringan listrik. Jaringan listrik juga sangat mempengaruhi pembelajaran itu. Yang ketiga adalah bagaimana para pendidik dan pamong itu adalah memanfaatkan platform pembelajaran yang sudah ada, sehingga dapat dilakukan oleh peserta didik kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Barangkali itu dapat yang saya sampaikan pagi ini. Saya ucapkan selamat kepada para peserta, para penilik dan pamong yang telah berhasil meraih prestasi di lomba apresiasi penilik dan pamong yang inspiratif, yang inovatif. Semoga saudara-saudara yang berhasil, jangan menjadi sombong, jangan takabur, tetap rendah hati, tetap berkarya, berinovasi, bahwa keberhasilan Anda saat ini bukan keberhasilan yang terakhir, tapi merupakan tangga untuk meraih prestasi dan kebanggaan yang lain. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk memberikan inspirasi dan berinovasi, kapanpun dan dimanapun. Jangan melihat hadiah dan penghargaannya, tetapi ini merupakan suatu perhatian dari pemerintah kepada saudara yang berhasil. Dan kepada yang belum berhasil, jangan pernah putus asa untuk meraih prestasi. Dan kami tunggu tantangan saudara-saudara semuanya, baik yang berhasil meraih prestasi maupun yang belum, untuk berkarya bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam belajar. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.